Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini ya. Kita tetap sehat, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Jangan ada yang males, jangan ada yang bosan ya adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Kita tetap bertekun untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa beribadah secara langsung. Loh, Cici sendiri ya, kita panggil ya, Koyoko. Masih kenal nggak adik-adik? Siapa ini? Hai adik-adik semua, masih kenal nggak? Ya, Koyoko ya, udah tambah bukan animasi lagi. ganteng. Nih Koyoko yang asli nih. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita pada pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang sangat baik, Allah yang besar dan penuh kuasa. Semua ciptaannya, semua miliknya termasuk Cici, Koko, dan adik-adik semua ya. Kita naikkan pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah kita yang luar biasa kita puji dan kita tinggikan pada pagi hari ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Kita berdoa untuk pujian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah kepadamu Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh terus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kok Ya. King Kong badannya gimana kok? Besar. Kecil apa besar? Besar dong. Besar, seperti siapa? Kayak Koko lah. Iya, King Kong badannya besar, tapi semua adalah ciptaan Tuhan ya. Ada yang bebek lehernya panjang, tapi semua itu adalah ciptaan Tuhan. juga. Terus ada lagi gajah, apanya yang besar? Badannya besar. Tapi Matanya yang aneh, sipit. iya matanya Kecil. sipit. Kayak siapa? Kayak Cilusi ntar ada ya. Kayak Ciuli juga mungkin yang agak sipit ya. Tapi semua ciptaan Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita naikkan pujian ini ya. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, King Kong badannya besar. Yuk semuanya berdiri ya. Nggak pakai, semua pakai gerakan. Lihat Koyoko juga nih pakai gerakannya. Yeah. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya,
gajah badannya besar. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk, Simpson badannya besar. Simpson badannya besar, tak seorang mengalahkannya. Suatu hari datang Delilah, bertanya tentang kekuatannya. Rambut segera dipotongnya. Kekuatan Simpson pun hilanglah. King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk, gajah badannya besar. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Simpson badannya besar. Simpson badannya besar, tak seorang mengalahkannya. Suatu hari datang Delilah, bertanya tentang kekuatannya. Rambut segera dipotongnya. Kekuatan Simpson pun hilanglah. Kekuatan Simpson pun hilanglah. Kekuatan Simpson pun hilanglah. Haleluya. Ji, Ya, Koko mau nanya dong. nanya apa kok? Jili, seneng gak jadi anak Tuhan? Seneng banget, bahagia banget, Iya. sukacita. Apalagi ya, pokoknya gak terbayangkan deh. Adik-adik di rumah Koko mau nanya. Adik-adik semua seneng gak jadi anak Tuhan? Seneng dong Seneng pastinya. juga kok sama, iya. Seperti pujian akan kita angkat. Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk, Yuk. sama-sama kita angkat pujian ini. Yang senang jadi anak Tuhan, memuji nama Tuhan ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Tak boleh bohong. Bohong, 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 Apa, adik-adik? itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Tuhan. Anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa.
Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Anak Tuhan gak boleh nakal. Anak Tuhan gak boleh bohong. Berilah bantuan ya. Oke. Adik-adik semua pasti senang kan jadi anak Tuhan? Cici juga ya? Iya, Cici senang jadi anak Tuhan. Terus juga ada nih satu lagi syarat buat teman-teman jadi anak Tuhan. Selain teman-teman semua gak boleh bohong dan juga gak boleh nakal. Melalui pujian ini teman-teman boleh adik-adik semuanya tahu apa sih syaratnya. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini, baca kitab suci, doa setiap hari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa, nanti Cilusi yang akan berdoa. Yo adik-adik yang terkasih, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lipat tangan kita pejamkan mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan kami boleh berkesempatan untuk meninggikan, memuji, bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami senang menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Kami penuh dengan sukacita meninggikan nama-Mu. Kalau sebentar kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima cerita firman-Mu. Biarlah Engkau mau pimpin Cilusi yang akan membawakan cerita firman-Mu, dan adik-adik semua yang berada di rumah yang tetap setia bersiap untuk menerima firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Nah, tadi sudah semangat ya meninggikan nama Tuhan. Nah, jangan lupa sekarang adik-adik duduk dulu. Tadi kan capek ya berdiri pakai gerakan. Nah, sekarang adik-adik fokus mendengarkan cerita firman Tuhan bareng sama Cilusi yang tadi Ciuli bilang matanya sipit ya dan badannya besar ya. Jadi seperti gajah dong, tapi tidak ada belalainya ya. Nah, kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dengan fokus. Adik-adik siapkan Alkitabnya biar kita bersiap untuk menerima cerita firman Tuhan. Adik-adik mungkin udah pernah dengar pujian ini ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Iya, Cici mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, adik-adik kita mau lihat cuplikan video berikut ini. Perumpamaan seorang penabur, sumber dari
Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya cuplikan videonya, perumpamaan tentang seorang penabur. Bagaimana penabur itu menabur benihnya di 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama ada tanah di pinggir jalan. Nah, karena adanya di pinggir jalan ya dia habis benih itu dimakan oleh burung yang lewat ya. Jadi sama seperti firman yang cuma didengar saja dan tidak diperhatikan. Contohnya tadi ada yang main HP kalau kita saat ibadah. Nah saat ini kan HP-nya dipakai buat online ya, berarti bisa saja adik-adik dengerin videonya, dengerin handphonenya, lihat handphonenya sambil main yang lain. Nah itu seperti benih yang ditanam di tanah di pinggir jalan. Yang kedua tanah berbatu. Karena tanahnya bercampur dengan batu, jadi benihnya itu tidak tumbuh dengan baik. Tidak bisa keluar akarnya karena begitu banyak batu-batunya ya, dan tidak menghasilkan buah. Jadi ini sama seperti firman yang didengar saja, tidak dipelajari. Nah, ini contohnya adik-adik mungkin ada yang malas baca Alkitab. Tadi kan ada lagunya ya, baca kitab suci ya. Ini kita harus rajin baca Alkitab agar kita tidak seperti benih yang ditanam di tanah berbatu, tidak ada akarnya. Untuk yang ketiga, tanah di tengah semak duri. Tanah benih itu akan tumbuh bersama-sama dengan semak duri ya, tapi dia tidak bertumbuh subur karena dia terhimpit oleh semak duri itu. Nah, ini sama seperti firman Tuhan yang hanya kita dengar saja tapi kita tidak percaya akan firman Tuhan tersebut. Contohnya kita tahu, kita pernah dengar kalau ada firman Tuhan jangan takut atau jangan khawatir, tapi kita tetap saja takut. Ada yang masih tetap takut kalau mau pergi ke kamar mandi malam-malam, takut setan. Nah itu tandanya adik-adik belum percaya sama Tuhan Yesus, seperti benih yang ditanam di tanah berduri ya. Tetap saja benihnya tidak baik. Tapi yang keempat, ditanam di tanah yang baik. Dia bertumbuh subur, dia berakar, bertumbuh ke atas dan berbuah-buah lebat. Bisa berkali-kali lipat buahnya ya. Ini seperti firman yang didengar, lalu diperhatikan, lalu dipelajari, dan lalu dipercaya. Nah, contohnya kalau adik-adik bukan saja mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, tapi juga adik-adik rajin membaca Alkitab,
adik-adik renungkan dan adik-adik melakukan firman Tuhan. Nah, nanti adik-adik setelah selesai ibadah online, adik-adik bisa baca kembali perumpamaan seorang penabur ini dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ya, karena ayatnya banyak. Nanti adik-adik baca sendiri sambil dites ya. Kira-kira adik-adik rajin tidak baca Alkitab ya. Karena benih itu ibaratnya firman Tuhan, sedangkan tanah itu hati kita. Ketika benih ditaburkan seperti saat ini, firman Tuhan kita dengar di hati kita, kita berharap, semua berharap agar bisa tertanam dalam hati kita, lalu berakar sehingga tidak goyah, tidak jadi males ya, tapi tetap semangat karena dia berakar. Firman Tuhan ini berakar dalam tubuh kita, dalam hati kita, sehingga dia berbuah-buah, buah-buah roh, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Jadi setelah percaya Tuhan, dengar Alkitab, adik-adik bisa berbuat lebih baik lagi ya dalam kita sesama teman kita, dengan adik kita, dengan keluarga kita ya. Kita mau sama-sama buka Alkitabnya di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu awalnya timbul dari pendengaran. Bagaimana kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi akan timbul iman dalam hidup kita ya. Dan pendengaran itu tentang firman Kristus ya. Amin untuk cerita firman Tuhan pagi ini ya adik-adik. Nah, untuk tugas kelas pratama ya, adik-adik kelas kecil ya, nanti adik-adik boleh menggambar dan mewarnai buah ya. Misalnya kira-kira sedang menabur benih ini apel. Nah, adik-adik tinggal gambar aja apel. Mamahnya bantuin boleh ya, karena kelas pratama kan masih kecil-kecil. Jadi mamahnya yang bikin, nanti adik-adik belajar mencoba mewarnai. Nah, kira-kira ini benih yang ditanam ini benih apel, buahnya baik ya. Sedangkan untuk tugas kelas madya dan tunas remaja membuat pohon kebaikan. Nggak ada sih sebenarnya pohon kebaikan, tapi adik-adik bisa gambar pohon apa aja. Nah, isi-isinya tentang kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Misalnya ini dibuat oleh Cici Seril, alumni sekolah minggu ya. Ini contohnya dia bikin pohon beringin. Nah, minimal 3 kebaikan yang adik-adik lakukan selama 1 minggu. Nah, ini ada contohnya mencuci piring. Kalau yang cowok bisa beda yang lain ya. Dan menjaga adik. Yang 3 mengerjakan PR. Ya, adik-adik bisa lebih dari 3. Kira-kira apa? Misalnya, masih kurang nih. Yes, coba adik-adik berbuat baik. Langsung pas waktu itu. Dengar tugas langsung adik-adik ngapain gitu. Langsung bisa dicatat di sini ya. Itu tugas untuk adik-adik sekolah minggu semua ya. Jadi tugasnya nanti di-share di grup sekolah minggu kita. Cici tunggu sampai jam 3 sore ya. Tetap semangat ya adik-adik walaupun banyak tugas-tugas ya. Tapi kita tetap setia baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, direnungkan, dipelajari ya. Agar kita terus berbuah-buah di dalam Tuhan ya. Amin untuk cerita firman Tuhan pagi ini. Kita mau kembali berdoa. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan Engkau mau memberkati guru-guru sekolah minggu yang telah melayani pagi ini Tuhan. Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini tetap setia Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Dan Engkau mau memberkati kedua orang tua mereka Tuhan dengan berkat yang berlimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik Cici ingatkan kembali ya, kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa adik-adik menggunakan masker seperti ini. Bye-bye.